Oke, shalom, selamat siang untuk adik-adik semua. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian dalam ruangan ini. Bersama saya, Mr. Aliza. Mungkin saya bisa minta waktu ke depannya adik-adik supaya dalam pembelajaran yang saya sampaikan sebentar. Karena hari ini kita akan belajar tentang peternakan, tapi saya ambil kalau peternakan kan masih umum, jadi saya langsung ke poin yang kita pelajari hari ini adalah pemeliharaan ayam potong atau broiler. Nah, di sini apakah ada tidak yang tahu dari tema ini? Apa di dalam pikiran kalian kalau kita belajar tentang ayam potong? Itu dia berbicara tentang apa? Saya potong adalah ayam yang dibudidaykan untuk memenuhi kebutuhan manusia ataupun protein dari hewan. Menurut saya. Oke. Pas. Oke, kita masuk dalam pendahuluannya. Pertama, pendahuluan ayam potong atau broiler adalah jenis ayam yang dipelihara untuk menghasilkan daging dalam waktu yang singkat. Jadi ayam ini memiliki pertumbuhan yang begitu cepat, biasanya mencapai berat badan dalam selama 30 sampai 45 hari. Ya, jadi pemeliharaan ayam potong yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kualitas daging. Nah, ada 3 karakteristik ayam potong. Yang pertama itu pertumbuhannya cepat. Ya, ayam potong memiliki kemampuan genetik untuk tumbuh dengan cepat. Yang kedua, memiliki kebutuhan nutrisi yang tinggi. Ayam potong memerlukan pakan berkualitas tinggi dengan kandungan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang. Kemudian yang ketiga, sensitif terhadap lingkungan. Makanya kenapa kalau kita lihat ayam potong, ayam pedaging itu tidak terlalu suka yang namanya keramaian ataupun yang mereka harus membutuhkan tempat yang sangat memadai. Di sini bagaimana karakteristik ayam potong yang harus diperhatikan adalah sensitif terhadap lingkungan, memerlukan lingkungan kandang yang bersih, hangat, dan ventilasinya yang sangat baik. Ya. Nah, kita masuk dalam kebutuhan dasar ayam potong. Yang pertama, kandang. Kandang harus bersih, harus kering, dan terlindung dari hujan maupun angin. Dilengkapi dengan tempat makan, tempat minum, dan pencahayaan. Suhu idealnya dalam box atau day or sick itu minimal 32 sampai 34 derajat Celcius. Itu yang baru lahir, yang baru menetes, mungkin selama sehari ataupun selama 1 minggu ke depan. Kemudian ketika masuk di minggu yang kedua itu bisa memerlukan suhu 29 sampai 32 derajat Celcius. Jadi dia semakin menurun ke bawah karena dia kan sudah semakin besar toh. Dia sudah semakin besar umurnya. Masuk lagi di minggu yang ketiga, dia memerlukan suhu 26 sampai 28 derajat Celcius. Nah, yang kedua, pakan dan minum. Pakan diberikan secara teratur sesuai dengan kebutuhan usia. Misalkan yang baru menetes tadi, yang baru 1 hari itu pakan starter tinggi protein, itu yang harus diberikan. Kemudian yang sudah berusia 11 sampai 21 hari itu pakan broiler. Kemudian yang usia 22 hari hingga sampai kepada panen itu pakan finisher. Nah, minuman harus bersih dan tersedia setiap saat. Ya. Ini berbicara tentang pakan dan minuman yang harus diberikan kepada ayam. Kemudian yang ketiga berbicara tentang pencahayaan. Ayam potong memerlukan pencahayaan selama 23 jam sehari untuk mendukung konsumsi pakan dan pertumbuhan.
Jadi ayam potong juga memerlukan pencahayaan selama 23 jam, sehingga dari itu bisa mendukung setiap konsumsi pakan dan pertumbuhannya di dalam itu. Yang keempat, sanitasi dan kebersihan di dalam kandang. Yang pertama, kandang harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah penyakit. Yang kedua, peralatan seperti tempat makan dan minum harus dicuci setiap hari. Nah, ini berbicara tentang bagaimana untuk mencegah dari pertumbuhan supaya tidak menjadi dampak dalam proses pertumbuhannya. Itu harus diperhatikan. Mulai dari kebersihan kandangnya harus dicuci secara rutin, dan juga peralatan tempat makan dan minumnya setiap hari. Itu harus diperhatikan supaya dalam proses pertumbuhannya itu tidak terganggu. Kita masuk dalam tahap pemeliharaan ayam potong. Yang pertama, persiapan kandang. Ya, persiapan kandang, membersihkan kandang dan menyemprotkan disinfektan. Nah, ini pasti kalian sudah pernah dengar, sudah pernah belajar. Ya, berbicara tentang disinfektan. Menyiapkan liter atau alas kandang seperti sekam, kira-kira sekitar 5 sampai 7 cm. Kemudian memanas. Ada dua, pemeliharaan box. Ini tadi yang berbicara tentang ayam yang baru menetes. Jadi pastikan suhu kandang stabil dari 32 derajat Celcius sampai 34, ya. Kemudian berikan pakan dan air secara ad libitum atau yang disebut dengan tidak terbatas. Ya, lakukan vaksinasi sesuai jadwal. Itu juga diperhatikan sama. Yang ketiga, pemeliharaan ayam dewasa. Turunkan suhu kandang secara bertahap sesuai dengan umur ayam. Pantau pertumbuhan ayam dengan menimbang secara berkala. Pisahkan ayam yang sakit atau juga yang lambat tumbuh. Itu harus dipisahkan. Ya. Yang berikut, nah ini kita masuk dalam proses panen. Ayam dipanen pada usia 30 sampai 45 hari. Benar tidak? Benar tak? Nah, jadi berat rata-rata kira-kira 1,5 sampai 2 kg. Pastikan proses panen dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari stres pada ayam. Oke, kita masuk yang berikut itu tantangan dalam pemeliharaan ayam potong. Nah, ini bagian tantangan ya saat kita melihara ayam potong. Yang pertama tentunya pasti penyakit. Ya, contohnya ND atau Neogestes disease itu yang disebut dengan gumboro ataupun cacingan. Ya, itu biasa terjadi penyakit cacingan kepada ayam. Terus pencegahannya bagaimana? Harus dilakukan yang namanya vaksinasi. Itu vaksin. Tahu kata vaksin? Nah, pasti tahu lah, itu kan disuntik atau dibersihkan tembak. Yang kedua, stres lingkungan. Nah, ini juga harus perlu kita lihat juga di sini, ini penting juga stres lingkungan. Karena mungkin suhu terlalu dingin ataupun panas, atau tadi yang saya bilang terlalu ramai kebisingan, itu juga bisa berdampak bagi ayam sehingga pertumbuhannya kurang, atau kepadatan kandang terlalu tinggi, itu juga diperhatikan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah menjaga suhu dan ventilasi kandang. Kita harus menjaga itu, serta mengatur bagaimana kepadatan yang harus sesuai dengan standar yang ada. Ya. Kemudian yang ketiga, manajemen pakan. Nah, ini juga kekurangan atau ketidakseimbangan pakan dapat bisa menyebabkan pertumbuhan yang lambat. Ya, kalau di saat kita memberikan pakan kalau berlebihan juga itu tidak baik juga, terlalu kurang juga itu tidak baik juga. Ya, jadi dia harus seimbang. Ya, nah solusinya bagaimana? Gunakan pakan yang berkualitas dengan fase pertumbuhan ayam. Tidak mungkin ayam yang seperti tadi yang saya bilang yang baru menetas kita kasih makanan yang kasar. Tidak bisa. Jadi kita juga di saat kita memberikan pakan itu kita harus memperhatikan sesuai dengan kebutuhan umurnya. Mungkin yang sudah 2 atau 3 minggu
atau yang sudah 1 bulan, itu yang kita harus perhatikan. Apalagi yang paling penting adalah yang 4 komunitas. Oke, kita masuk dalam praktik pemeliharaan harian. Nah, yang pertama, periksa kesehatan ayam setiap pagi. Benar tidak? Nah, terus yang kedua, membersihkan kandang dan mengganti air minum. Itu juga penting. Bagaimana menyediakan pakan sesuai jadwal. Ya, itu kan tidak mungkin setiap menit harus pakan, harus sesuaikan. Sehingga target di dalam pemberian pakan itu ada juga, dan target di dalam panen itu berapa hari itu dihitung semua. Ya. Kemudian mencatat jumlah pakan dan berat badan ayam supaya dievaluasi. Oh, ternyata kalau saya berikan pakan yang ini, dia pertumbuhannya cepat. Oh, kalau saya berikan pakan yang ini, dia pertumbuhannya lama. Nah, itu evaluasi di situ. Mana yang harus pakan, mana yang cocok untuk pertumbuhan ayam ini. Ya. Jadi itu juga penting. Nah, yang terakhir kita masuk dalam bagian kesimpulan. Ya. Jadi pemeliharaan ayam potong membutuhkan perhatian pada aspek kandang. Ya. Yang pertama apa? Aspek kandang. Ya. Aspek kandang. Yang kedua pakan. Yang ketiga kebersihan. Ya. Sehingga manajemen yang baik, ayam potong dapat tumbuh optimal dan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Ya, jelas ya. Jadi di saat kita dalam pemeliharaan ayam itu tidak sembarang. Ya, makanya kalau kita tidak memperhatikan yang pertama kebersihan kandang yang di dalam itu juga dibutuhkan. Yang kedua pakan yang diberikan. Yang ketiga kebersihannya di dalam itu. Jadi itu menjadi poin penting bagi kita, apalagi kalian kan yang bagian peternakan. Ini bukan cuma sekedar kita pelajari teman-teman, tapi coba kalian di saat kalian praktek yang betul itu sebenarnya itu yang harus diperhatikan, kebersihan kandangnya. Terus yang kedua cara kita memberikan pakan supaya jangan terlalu berlebihan atau kurang. Jadi dia harus seimbang. Kemudian yang kedua itu tadi kebersihan di dalam kandang itu juga penting, sehingga dalam proses kita dalam pertumbuhan ayam itu kita mau targetkan dia sampai 40 dari 40 sampai 45 hari itu kita sudah panen, tapi belum kita panen. Karena kenapa? Itu tadi gangguannya di situ. Makanya harus diperhatikan. Makanya kalau kita lihat ya, bukan saya menilai dari ayam yang dipelihara atau ya benar tidak David. Itu kualitas dagingnya masih berbeda dengan yang di luar sana. Dia terlalu kurang sekali punya kualitas daging. Nah, jadi itu harus diperhatikan betul-betul. Maksudnya dia punya itu harus dicari tahu. Oh, ini mana yang saya harus perbaiki, mana yang harus diperbaiki itu. Kenapa bisa ayam begini? Nah, kita sebut dia ayam pedaging, tapi kalau dipotong itu seakan-akan dia ayam kampung kan? Betul tidak? Dia punya kondisi badannya itu tidak full dia punya daging. Benar tidak? Nah itu, jadi itu harus diperhatikan. Karena dia jatuh kepada kurang bersih tempatnya, dia kurang sehat. Yang kedua, cara memberikan pakan. Terus yang ketiga tadi, bagaimana di dalam proses pertumbuhan itu ada gangguan tidak penyakit. Nah itu yang harus kalian perhatikan, ya. Nah, oke. Jadi materi ini kita cukup sampai di sini, ya. Jadi saya kasih waktu dan kesempatan kepada teman-teman. Ada tidak, maksudnya yang di dalam pikirannya kalian bisa kalian mendengar materi ini, ada pertanyaan tidak? Maksudnya apa yang kalian mau sampaikan? Ayo, supaya clear. Ada tidak? Ada? Ayo. Atau kesimpulan lah yang kalian dapatkan dari ini? Dipelihara untuk diambil dagingnya dan peliharaan tersebut tidak sembarangan, namun memiliki suatu prosedur tertentu sehingga menghasilkan daging yang berkualitas dan memiliki mutu yang baik. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Ayo, bisa sudah gitu. Di sini dari materi ini ada satu yang saya harus tekankan, yaitu berbicara tentang ini ya, aplikasi kebenaran.
dari pembelajaran ini. Karena tidak semua guru bisa jelaskan ini. Maksudnya bagaimana kalau kita berbicara tentang kok bisa ya dan kita memelihara ayam, kita bisa dapat di situ punya aplikasi kebenaran atau iman. Nah itu. Makanya kenapa dibutuhkan sekali ini sebenarnya. Supaya di dalam proses itu kita tahu itu dalam pemeliharaan ayam potong atau ayam pedaging itu harus tahu kebenarannya apa dalam maknanya kehidupannya untuk kita. Itu yang paling saya tekankan hari ini di terakhir. Makanya sangat berharga. Kenapa? Karena tidak semua guru ataupun di dalam proses belajar itu bisa disampaikan yang namanya aplikasi kebenaran ataupun iman, ya, yang bisa mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di sini ada 5 poin penting dari topik yang saya bagikan, yaitu pemeliharaan ayam potong atau broiler. Ada 5 pesan penting yang kita dapatkan di situ dalam konteks aplikasi dalam kehidupan kita, yaitu berbicara tentang kebenaran dan iman. Ya, yang pertama itu ketekunan dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Nah makanya di sini ada satu firman Tuhan yang saya ambil adalah di Lukas 16 ayat 10. Ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Nah, makanya di dalam pikiran kita ketika kita memelihara ayam potong itu diperlukan ketekunan untuk memastikan kebutuhan ayam yang harus terpenuhi, seperti pemberian pakan, air, dan pengawasan terhadap kandang. Nah, ketika kita membayangkan ketekunan dan tanggung jawab ini dalam konteks kebenaran ya teman-teman, itu juga firman Tuhan mengatakan setia dari perkara-perkara yang kecil. Nah, tanggung jawab contoh seperti teman-teman di sini dalam Islam, ketika dikasih tanggung jawab hal yang kecil, mungkin membersihkan ini ruangan atau kamar, itu kan hal yang kecil, atau membawa kata mahasiswa yang di dalam entah itu tugas masak, itu juga perkara yang kita nanti akan dipercayakan kepada hal yang besar, ya, seperti kata firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 10. Jadi penting teman-teman, sangat penting. Jangan kita bilang nanti yang lain saya tidak usah, ini biasa saja. Tidak teman-teman. Atau bisa kita melihat sampah di depan, itu bagaimana respon kita. Itu juga perkara yang kecil. Ya, itu juga sebuah tanggung jawab dan ketekunan kita. Supaya dari perkara yang kecil itu, sehingga kita bisa membawa dari hal yang kecil kepada hal yang besar. Ya, itu yang pertama. Dibutuhkan yang namanya ketekunan dan tanggung jawab. Yang kedua, kerja keras yang diberkati Tuhan. Nah, di sini saya ambil salah satu ayat adalah ini bukan ayat yang baru lagi. Mungkin ini sudah menjadi hafalan bagi teman-teman atau sering sekali kita mendengar ayat ini. Ayat Kolose 3 ayat 23 ya. Segala sesuatu yang kita perbuat itu lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya di dalam pemeliharaan ayam itu memerlukan usaha yang keras. Benar tidak? Ya, atau tidak? Nah, seperti menjaga kebersihan kandang, mengatasi tantangan seperti penyakit. Tetapi iman kepada Tuhan harus memberi motivasi bahwa setiap usaha yang dilakukan itu untuk kebaikan yang mendatang. Makanya firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan kita harus lakukan untuk Tuhan. Makanya ketika kita sadar itu, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ternyata yang kita lakukan itu bukan untuk manusia sebenarnya, tapi untuk Tuhan. Makanya kita tidak boleh bersungut-sungut sebenarnya kalau kerja seperti kalau saya bukan apa ya, lebih dominannya kepada dalam, benar tidak? Kalau dalam proses urus ayam pasti dalam. Tapi salah satu pesan yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan untuk kita sendiri, karena kita tahu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi lakukanlah itu dengan segenap hati kita, bukan untuk manusia, tapi lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Nah itu yang kedua, itu berbicara tentang kerja keras yang diberkati oleh Tuhan. Supaya dari segala jerih payah kita itu diberkati Tuhan, karena kita lakukan itu dengan tulus, ya. Nah, yang ketiga, belajar dari ketergantungan makhluk hidup pada Tuhan. Nah ini sangat penting, ya. Jadi kita harus belajar dari ketergantungan makhluk hidup yang kita pelihara seperti ayam. Mereka juga tidak mungkin bergantung kepada siapa-siapa, pasti Tuhan, karena Tuhan yang pelihara mereka.
Nah, di sini ayat pendukungnya adalah di Matius 6 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan begini, lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam ibu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya. Jadi kalau kita memikirkan juga di situ, ternyata bukan cuma manusia yang dipelihara oleh Tuhan, ya, bisa mengerti ya. Tetapi ternyata juga apa? Ternyata juga hewan itu Tuhan pelihara, ya. Tetapi yang lebih diistimewakan adalah kita manusia. Makanya kita jangan seperti hewan, ya. Kita harus lebih istimewa di mata Allah. Sekalipun hewan itu adalah pemeliharaannya Tuhan atau ciptaan Tuhan, tapi kita lebih istimewa. Makanya jangan sampai kita terbalik loh. Kita yang belajar dari hewan. Nah itu bahaya ya. Jadi kita harus betul-betul melihat. Makanya di sini kita harus belajar dari bagaimana makhluk hidup itu bergantung juga kepada Tuhan, ya, bukan kepada siapa-siapa, ya, karena hewan itu adalah ciptaan Tuhan juga, peliharaannya Tuhan juga, ya. Maka kita juga manusia harus menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya, bahwa kita juga ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, yang keempat, kita masuk yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan dan keseimbangan alam. Nah, ini juga sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Ini berbicara tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan alam atau keseimbangan kesehatan kita di sekitar lingkungan kita. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Jadi di situ yang kita perlu adalah pekan yang kita perlu lihat adalah teman-teman memelihara alam. Bukan alam, memelihara alam. Artinya Tuhan percaya pada kita manusia untuk kita pelihara alam ini. Tapi buktinya banyak kerusakan. Nah itu seakan-akan kita tidak melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Benar tidak? Kita manusia lebih cenderung merusak alam ini. Entah itu apalah, bakar padang lah, atau longsor lah. Kenapa? Itu bukan kecenderungan sama-sama, tapi karena kita manusia buang sampah sembarang lah, dicelokkan sehingga tersumbat, sehingga rusak semua. Nah, sedangkan di sini Tuhan sudah kasih kepercayaan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia sudah percayakan kita suatu tanggung jawab untuk kita memelihara alam ini. Ya, jadi itu adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Maka kita harus mempertanggungjawabkan itu ketika Allah mempercayakan kepada kita. Sama juga dengan halnya di saat kita memelihara ayam, itu penting untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak mencemari alam di sekitar kita. Ya, ini mengajarkan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Ya, iman harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, sehingga bisa membantu kita untuk menjaga keseimbangan alam kita. Ya, jadi seperti yang sudah katakan tadi, bagaimana kita menyadari ternyata Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk memelihara lingkungan ini. Maka jangan kita lagi yang mencemari lingkungan ini, artinya yang merusak. Ya, jadi kita sebagai generasi-generasi ini, kita harus memperhatikan hal ini. Ya, kita harus memperhatikan karena kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita bisa ada di situ. Ya, mungkin masyarakat di sekitar kita tidak tahu tentang bagaimana menjaga alam. Tapi ketika kita menyadari ternyata Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab, yaitu memelihara memelihara alam, ya. Jadi bisa mengerti ya. Oke. Yang terakhir, pentingnya mengelola dengan bijaksana. Ya, ini yang poin yang terakhir ya. Jadi bagaimana kita harus mengelola dengan bijaksana. Kata dasarnya adalah bijak. Nah, di sini ayat berikutnya adalah Matius 24 ayat 45 dan juga 46. Hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat tuannya untuk memberikan makanan pada waktunya adalah hamba yang berbahagia. Nah, kalau kita lihat dalam bisnis ayam potong itu pengelolaan keuangan, sumber daya dan hasil panen itu juga harus bijaksana dalam mencerminkan tanggung jawab iman terhadap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kita juga harus bijaksana. Maka pun yang kita pelihara ya di hati itu saja. Tidak mungkin kita dalam proses penjualan pun kalau kita tidak bijaksana, tidak mungkin akan bisa diselesaikan di situ teman-teman. Ya, maka di sini diperlukan juga dalam kehidupan kita yang
namanya bijaksana. Ketika kita juga menyadari bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu juga kita harus betul-betul mempergunakannya dengan bijaksana, jangan sembarangan, jangan hanya kesenangan diri sendiri, ya. Tapi bagaimana juga kita belajar untuk memberkati orang lain di sekitar kita, ya. Nah, ini 5 poin penting yang saya sampaikan dari materi kita hari ini. Misalnya kita belajar tentang bagaimana pemeliharaan ayam potong atau broiler. Jadi tadi yang pertama saya sudah sampaikan, ya, yaitu bagaimana dibutuhkan yang namanya ketekunan dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita harus bekerja keras sebagai anak atau orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita belajar dari ketergantungan makhluk hidup itu kepada Tuhan, ya. Yang keempat, bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dan keseimbangan alam, ya. Kemudian yang terakhir, pentingnya mengelola dengan bijaksana, ya. Oke. Dari 5 poin ini ada yang mau ditanyakan? Cukup atau sudah bosan? Mengantuk? Tidak. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, jadi sampai di sini pertemuan kita. Nanti kalau ada yang belum dimengerti atau yang belum dipahami bisa tanyakan. Ya, mungkin di lain waktu bisa kita duduk atau di luar. Ya, oke. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh belajar beberapa menit selama beberapa menit Tuhan. Itu semua Bapak biarlah aku pelajari hari ini Tuhan, dari materi yang kami dapatkan, biarlah ini menjadi dampak dan bekal untuk masa depan kami Tuhan. Biarlah khususnya Bapa dari materi yang kami dapatkan ini, kami bisa mendapat makna kebenaran ataupun aplikasi yang penting dalam kehidupan kami. Kami bisa belajar dari setiap apa yang kami dengar Tuhan. Bapa, ini dengan permohonan kami akhiri pertemuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke.